Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, selamat untuk Habib Center yang ulang tahun ke-24. Bulan-bulan ini, saya kira kata atau diskusi yang paling banyak ialah demokrasi, dengan bermacam-macam makna. Nah, ada memaknai maju, ada yang memaknai ketinggalan, ada yang memaknai mundur. Tapi demokrasi di dunia ini memang mengalami kemunduran. Di Amerika semenjak Trump itu mengalami kemunduran, apalagi setelah Trump kalah, orang mendemo dan menduduki Kongres. Itu cacat demokrasi yang paling banyak di situ. Artinya bahwa orang Amerika sendiri sudah mendobrak demokrasi dalam kekuatan yang berbeda. Ya, sebentar. Demokrasi pada dasarnya alat, bukan tujuan. Sistem untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Kadang-kadang orang cenderung untuk seakan-akan kita ini hidup untuk demokrasi, itu bukan. Tujuan kita tetap makmur adil, adil makmur. Dimanapun, di dunia manapun, setiap tujuannya kemakmuran, kesejahteraan. Cara mencapai itu dengan demokrasi pemerintahan. Di situ letak kesalahan Amerika. Amerika kadang-kadang memaknai demokrasi seperti agama. Amerika menyerang Irak, Libya dan sebagainya, Afghanistan atas nama demokrasi. Jadi memandangnya sudah seperti agama, seperti tujuan. Padahal bagi kita semua, demokrasi itu alat, sistem untuk mencapai tujuan. Karena itu banyak negara mungkin demokrasinya bukan demokrasi liberal, demokrasi yang tetap demokrasi, walaupun itu tentu tidak seperti apa yang kita paham. Seperti contohnya Singapura. Singapura 100 anggota DPR, parlemennya, yang oposisi 2-3 orang. Jadi pemerintahnya mutlak sebenarnya, tidak ada check and balance. Tapi karena negaranya makmur, masyarakat tidak memprotesnya, masyarakat menerimanya sebagai sistem untuk mencapai tujuan. Lee Kuan Yew berkuasa lebih 30 tahun, tidak ada juga yang memprotesnya. Malaysia juga Mahathir. Tentu kita hampir sama, cuma ujungnya yang salah. Ya. Jadi demokrasi di dunia ini memang seperti itu. Dan demokrasi tidak universal. Kalau kita ke Cina, kita katakan Anda tidak demokrasi, dia marah. Loh, Anda demokrasinya bagaimana? Ya demokrasinya di partai, dia bilang. Yang atur negeri kan partai, demokrasi kita ada di partai. Karena itu mereka memilih pemimpin dengan voting, dengan apa juga, tapi di partai. Tapi yang merasa juga dia demokrasi juga, demokrasi adalah Cina. Jadi demokrasi tidak universal, tergantung kondisi negeri itu. Tapi sekali lagi, banyak negara, kalau kita mengartikan sekarang kalau demokrasi harus republik, tidak juga. Inggris, Belanda tetap kerajaan, tapi sistem pemerintahannya demokrasi. Sistem negaranya tentu agak berbeda. Jadi agak berbeda sistem itu.
Sekali lagi, jangan kita menganggapnya ini tujuan. Banyak seperti itu. Ya. Ini alat yang baik. Demokrasi bukanlah alat yang terbaik, sistem yang terbaik. Cuma dari berbagai sistem, dialah yang paling memberikan solusi sebenarnya. Dari berbagai, ada sistem otoriter, ada sistem kerajaan, ada sistem ini otoriter, ada demokrasi yang sekarang itu yang terbaik. Tapi bukan satu-satunya sistem, bukan yang terbaik, karena juga banyak celahnya demokrasi itu. Akhirnya apapun sistemnya tergantung orangnya, siapa yang pimpin negeri itu. Seperti saya katakan tadi, Lee Kuan Yew, Mahathir waktu zamannya dulu, Bung Karno, Pak Harto juga pada awalnya. Inilah sebenarnya kalau kita melihat secara umum tentang demokrasi itu sendiri. Bagaimana praktek demokrasi di Indonesia? Kalau kita lihat sejarahnya, sejarah kita sejak merdeka, selalu kepemimpinan dimulai dengan demokrasi yang baik. Bung Karno menjalankan, apalagi pada tahun-tahun 50-an, demokrasi parlementer, pemerintahan parlementer, sistem parlementer. Begitu demokrasisnya, sampai kadang-kadang kabinet itu hanya bertahan 6 bulan, setahun paling lama, jatuh lagi karena terlalu demokrasi liberal dipakai. Demokrasi juga, karena demokrasi itu selalu kita artikan dari rakyat untuk rakyat, kedaulatan rakyat, apakah sistem pemerintahnya atau sistem memilih kepemimpinannya, seperti itu. Nah, kembali kepada saya, bukan sampai tahun 55 mengadakan pemilu, dan tahun 55 ada pemilu yang paling fair yang terjadi dalam sejarah Indonesia tahun 55 itu. Tidak ada rebutan, walaupun calon begitu ratusan, aman yang terjadi, tidak ada apa-apa tahun 55 itu. Tapi karena begitu demokratisnya, sehingga tidak bisa mencapai kesepakatan di konstituante contohnya. Maka Bung Karno tahun 57 membuat dekret, mengambil alih kekuasaan, membubarkan DPR dan sebagainya. Nah, di situ mulai kemudian menurunnya demokrasi, walaupun tetap demokrasi namanya, cuma demokrasi terpimpin. Artinya yang pimpin Bung Karno demokrasi itu. Padahal kalau demokrasi yang kita maknai adalah kedaulatan di tengah rakyat. 10 tahun bertahan. Nah, setelah itu ya kita tahu semua, tahun 66 beliau jatuh, berhenti, kekuasaan berpindah. Pak Harto juga begitu. Setelah 66 kemudian mulai lagi pemilu, lebih demokratis, partai hampir 20. Tapi mungkin Pak Harto merasa tidak efisien, maka mulailah 10 tahun setelah berkuasa, mulai kembali tadi demokrasi dibungkus dengan Pancasila. Tapi pada dasarnya tidak jauh bedanya demokrasi terpimpin. Mulai otoriter, sama dengan Bung Karno, mulai menangkap musuh-musuh politiknya. Pak Harto juga menangkap musuh politiknya. Artinya, dan bisa bertahan. Kenapa? Karena rakyat merasa ada perubahan, ada kemajuan ekonomi, pertumbuhan 7%. Jadi rakyat
tidak keberatan demokrasi itu banyak bentuknya selama kesejahteraan bertumbuh. Jadi bukan hanya untuk demokrasi, selalu demokrasi itu apa hasilnya? Pemerintah Pak Harto dia menjalankan dengan kekuasaan, tapi itu ekonomi baik, orang tidak macam nanti tahun 98 pada saat ekonomi jatuh turun, timbul dua krisis bersamaan. Nah, itu bahayanya. Jadi kalau kita secara historis melihatnya, memang hanya bisa bertahan kepemimpinan itu 10 tahun untuk demokrasi. Soekarno bertahan 10 tahun dan orang mereka promosisi yang baik. Soekarno begitu, Soeharto begitu. Pak SBY 10 aman. Sayangnya Pak Habibie hanya 1,5 tahun. Ya. Walaupun berhasil memperbaiki ekonomi dan demokrasi. Dari sini permainan demokrasi lagi, permainan footing. Hanya karena di MPR-nya footing kelompok jatuh, walaupun telah berjasa memperbaiki politik dan ekonomi. Ya. Jadi demokrasi juga mempunyai akibat sendiri. Jadi Pak Habibie membangun demokrasi, tapi kena juga sama dia demokrasi itu. Surat terbanyak di MPR tahun 99. Jadi demokrasi satu sistem yang bisa berakibat positif, bisa berakibat negatif, tergantung siapa yang pakai, ya kan. Sekarang juga begitu. 10 tahun mencapai, ini lebih cepat yang terjadi sekarang ini. Belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini, dengan segala macam masalah. Berbicara tentang dinasti lah, berbicara tentang nepotisme, lebih cepat daripada pemerintah-pemerintah sebelumnya. Bung Karno tidak berpikir dinasti, Pak Harto juga tidak, walaupun tutut Menteri Sosial beberapa bulan, tapi tidak berarti hanya menteri aja, tidak memegang kekuasaan. Ya. Ini kondisi yang kita. Nah, kenapa itu terjadi? Karena setiap pemerintahan demokrasinya akan hilang kalau dua krisis terjadi bersamaan. Tahun 66 krisis politik karena kekuasaan terlalu pegang dan banyak orang marah karena banyak ditangkap macam-macam. Bersamaan datanya krisis ekonomi, harga BBM naik waktu itu, harga tarif bus naik, mahasiswa marah. Jadi dua krisis bersamaan timbul, politik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan atau saling mempengaruhi, maka jatuhlah suatu pemerintahan. Artinya demokrasinya tidak jalan, tujuannya tidak jalan, yaitu kesejahteraan. Apa yang terjadi di 98 juga hal yang sama. Pak Harto mulai otoriter, sebelumnya juga terjadi. Pada yang sama, krisis menurut keuangan dunia, ASEAN, moneter, rupiah 18.000,
harga-harga bahan mahal. Jadi demokrasi tidak jalan, tujuannya juga tidak jalan, maka terjadi lagi krisis pemerintahan yang besar, maka pemerintahan jatuh. Sekali lagi, karena tujuannya kemakmuran, tujuan kita semua kemakmuran yang adil, kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah demokrasi. Karena itulah maka kita harus menghindari itu terjadi pada dewasa ini. Dengan kondisi segini, semua orang sudah protes, maka bisa terjadi krisis politik. Karena itu harus dijaga jangan terjadi. Tapi makin sudah mulai bicara, pers sudah mulai, para pimpinan reaksi sudah mulai bikin pimpinan keras, partai-partai, tokoh-tokoh masyarakat sudah bicara bahwa ini kita jauh dari demokrasi, agak menjauh juga daripada tujuan. Maka kalau itu terjadi, kita mengalami hal yang sama. Nah itu mari kita berusaha keras untuk dua-duanya kita harus perbaiki. Pemerintahannya harus kembali lebih demokratis. Tiap kali saya jalan lihat spanduk-spanduk, kita jalankan pemilu yang aman, yang bebas. Retoriknya begitu, tapi apa yang dilaksanakan belum tentu. Kritik di mana-mana. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi konflik-konflik sosial politik. Dari pihak ekonomi dunia sulit, ekonomi Indonesia, kalau presidensi mengatakan ngeri, menteri keuangan mengatakan ngeri, maka kalau ini dampaknya bersamaan, maka kita harus hati-hati lihatnya. Nah di situ dibutuhkan suatu kepemimpinan yang kuat yang menghormati kedaulatan rakyat. Artinya kembali kepada jalur demokrasi yang baik. Itu yang tentu yang kita bicarakan tentang demokrasi ini. Bukan dalam bentuk tujuan, tapi bentuknya ialah rakyat mendapat hasil yang lebih baik. Sekarang ini tentu banyak juga sudah bicarakan. Salah satu pilar demokrasi ia di samping kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu dicerminkan oleh jalannya trias politika yang baik. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita mengalami ini. Kita pilar-pilar kita ini sudah mulai mengalami masalah-masalah dan juga banyak celaan, banyak yang merusak sistem itu. Pemerintahan tentu tahu semua, korupsi lah, penyelewengan terjadi, delegasi terjadi hal yang sama, banyak orang ditangkap. Yudikatif juga, KPK bermasalah, MK bermasalah, DPR juga banyak masalah-masalahnya. Kalau pilar-pilar ini rusak, maka trias politika tidak jalan, terkuasai, maka demokrasi juga akan tercerai-berai. Kalau tiangnya rusak, demokrasi itu, maka demokrasi akan jatuh, kan begitu. Rumahnya akan ambruk kalau pilarnya rusak, dan pilar itu rusak itu cenderung sekarang mengalami masalah, mulai tercelah, mulai orang dibibirkan. Nah, mari kita semua menjaga di sini, bukan hanya mendiskusikan apa itu demokrasi, tapi bagaimana kita menjaga demokrasi itu berjalan dengan pilar-pilar yang baik. Bagaimana kita memperbaiki
MK, bagaimana kita memperbaiki KPK, bagaimana kita memperbaiki DPR, bagaimana memperbaiki sistem hukum yang ada. Semuanya berjalan seperti perusahaan saja. Misinya menjadi kabur akibat kerusakan-kerusakan itu. Itu yang kita alami sekarang apabila kita bicara demokrasi. Kenapa itu semua bermasalah? Tidak ada orang yang bisa menegur masalah itu. Siapa yang bisa menegur? DPR atau rakyat atau lembaga-lembaga yang ada, MK, PK. Kalau kita sendiri berbuat hal yang sama dengan mereka, bagaimana memperbaiki MK kalau kita sendiri mengajak MK untuk berbuat yang keliru? Bagaimana memperbaiki KPK kalau kita sendiri berbuat yang sama dengan pimpinan KPK? Bagaimana mengatasi DPR kalau kita sendiri mengalah yang sama? Inilah yang masalah yang kita hadapi pada dewasa ini. Bagaimana memperbaiki fondasi pilar demokrasi di Indonesia ini dan perilaku kita untuk sama. Mudah-mudahan kita mempunyai keteladanan. Kepemimpinan kita seperti katakan tadi, Bung Karno jatuh karena dua hal yang terjadi, politik dan ekonomi, krisis bersamaan. Soeharto jatuh karena krisis dua hal krisis bersamaan. Pak Habibie hanya 1,5 tahun karena demokrasi itu sendiri, karena kurang pemahaman, tidak menghargai prestasi. Gus Dur jatuh karena tidak menghargai demokrasi, bikin dekret mau bubarkan DPR dan Golkar, jatuh juga. Ibu Mega sebenarnya di antara semua yang paling demokratis, karena pada saat dia berkuasa, dia tidak memakai kekuasaan untuk berkuasa. Tahun 2004, sehingga saya dengan Pak SBY bisa mengalahkan Ibu Mega. Sekiranya dia memakai kekuasaan, pasti kita kalah. Tapi dia tidak. Saya menteri yang waktu itu sebelumnya, dan dia hargai saya untuk melawan dia, karena dia memegang teguh prinsip-prinsip itu. Pak SBY karena sama, oke, demokrasi, menjaga demokrasi. Walaupun juga pemilu 2009 banyak orang mempunyai rumor-rumor yang kurang baik. Sekarang Pak Jokowi bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ. Bukan karena saya ada di situ, saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, seperti katakan, karena itu benarlah konstitusi, harus 10 tahun saja pemimpin itu, jangan lebih. Begitu lebih akan bermasalah, ya. Sesuai dengan historisnya. Saya kira di negara lain juga begitu. Jadi mari kita semua lah menjaga negeri ini, menjaga demokrasi yang baik, tapi menjaga tujuan demokrasi itu sendiri agar berhasil. Demokrasi saya, asal demokrasi tidak ada artinya apa-apa tanpa mencapai tujuan. Sekali lagi tekan sini, demokrasi adalah alat semata, sistem semata, tujuan adalah kemakmuran. Kenapa negara-negara Timur Tengah tidak demokratis? Karena dia makmur, semua dijamin oleh pemerintah, karena dia kaya, kebetulan ada minyak.
Sistemnya sama sekali tidak demokratis. Kenapa Cina orang tidak protes? Karena negaranya maju. Ya. Jadi memajukan negeri ini ialah gabungan antara sistem dan pemimpinnya. Mudah-mudahan pemimpin tidak menjalankan dengan baik, akan rusak juga dan sebagainya. Karena marilah kita menjalankan itu sebaik-baiknya untuk kemajuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.